Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Sultan Bayezid I adalah sultan keempat dari Kekaisaran Turki Utsmaniyah, berkuasa dari tahun 1389 setelah ayahnya, Sultan Murad ke-1 wafat di medan perang. Sultan Bayezid ini akan melanjutkan ambisi ayah dan para pendahulunya untuk menyebarluaskan tanah kekuasaan mereka. Berperang di Anatolia melawan Turki Beylik yang lain, serta berperang dengan berbagai negara di Balkan. Di masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki akan sampai ke Sungai Danube di Eropa dan Sungai Efrat di timur. Bayezid terkenal karena kelincahan dan kecepatannya ketika sedang berada di medan perang dan bahkan sering gegabah. Karena itu, Bayezid akan dijuluki sebagai Yildirim Bayezid atau Bayezid Sikilat. Bayezid juga terkenal karena kekalahannya di tangan salah satu jenderal terkuat di masa itu, Timur Lenk, dan akan meninggal di dalam tahanan sang jenderal perang yang terkenal kejam itu. Dengan kematian sang sultan, Kekaisaran Turki Utsmaniyah ini akan memasuki periode perang saudara yang hampir menghancurkan pemerintahan yang dibangun oleh Osman Gazi itu. Seperti apakah kisahnya Sultan satu ini? Ayo kita simak bersama. Bayezid terlahir di kota Edirne di tahun 1360 Masehi. Ia adalah anak dari Sultan Murad ke-1 dan istrinya Gulçiçek Hatun. Gulçiçek ini pada awalnya merupakan selir dari Arslan Bey, seorang pangeran dari Karasit Beylik. Tapi setelah tanah mereka ditaklukkan oleh Orhan Bey, Gulçiçek ini akan dinikahkan dengan Murad, menghasilkan Şehzade Bayezid setahun setelah pernikahan mereka. Sesuai dengan tradisi Turki pada masa itu, Bayezid kecil telah dididik dengan ketat oleh gurunya di berbagai bidang, baik itu administrasi, politik, dan terutama di bidang militer. Posisi penting paling pertama yang disandang Bayezid adalah gubernur kota Kütahya, di mana Bayezid akan melatih diri di dalam administrasi dan perpolitikan negara. Di tahun 1387 Masehi, Bayezid bergabung bersama dengan ayahnya di dalam kampanye militer melawan Karamanid Beylik, di mana Bayezid akan pertama kali menunjukkan kecepatannya di dalam medan perang dan sayangnya karena ketidaksabarannya sering membuat keputusan gegabah, yang meskipun begitu berhasil dalam mengalahkan pasukan Karamanid Beylik. Karena sifat Bayezid di medan perang ini, orang-orang akan mulai menjulukinya sebagai Yildirim Bayezid atau Bayezid Sikilat. Di tahun 1389 Masehi, Sultan Murad ke-1, ayahnya Bayezid, terlibat di dalam pertempuran Kosovo, di mana sang sultan akan gugur di medan perang karena dibunuh oleh kesatria dari Serbia bernama Miloš Obilić. Bayezid yang berusia 29 tahun di saat itu menjadi sultan selanjutnya dari Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Bayezid secara resmi menjadi Sultan Turki Utsmaniyah keempat pada tanggal 16 Juni 1389 Masehi. Sultan Bayezid adalah Sultan pertama Turki yang menggunakan gelar Sultan Irum atau Sultan Roma. Hal ini terjadi karena Turki pada saat itu telah menguasai sebagian besar tanah yang pernah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Setelah kenaikan tahtanya, Sultan Bayezid menggunakan keahliannya dalam bernegosiasi untuk melakukan perundingan damai dengan Kekaisaran Serbia, kekaisaran yang dilawan Sultan Murad pada pertempuran Kosovo sebelumnya. Bayezid melakukan negosiasi damai dengan Serbia, di mana Kekaisaran Serbia akan menjadi negara bawahan, dan berjanji untuk memberikan upeti kepada sang sultan serta mengirimkan sebagian tentara mereka di dalam tentara Turki di saat mereka melakukan peperangan. Sultan Bayezid demi memperkuat kemungkinan bagi negosiasi itu untuk tercapai, memutuskan untuk menikah dengan salah satu putri dari Kekaisaran Serbia bernama Olivera Despina. Olivera Despina ini adalah adik perempuan dari Pangeran Lazar, musuh utama Sultan Murad ke-1, ayahnya Bayezid pada pertempuran Kosovo sebelumnya. Dengan pernikahan ini, Sultan Bayezid berhasil meyakinkan Serbia untuk menjadi negara bawahan Turki. Alasan utama Bayezid untuk menjadikan Serbia sebagai negara bawahan adalah untuk menahan ancaman dari kerajaan Hongaria, salah satu kerajaan terkuat di Eropa pada saat itu. Bayezid menggunakan Serbia sebagai negara penyangga antara kekaisarannya dan Hongaria. Fokus dari Sultan Bayezid selama masa pemerintahannya
adalah perluasan wilayah kekuasaan dinasti Osman, terutama di wilayah Anatolia, yang pada saat itu masih dikuasai oleh berbagai Turki beylik independen. Karena itulah ia ingin dengan cepat-cepat melakukan perdamaian di Balkan dengan menjadikan Serbia sebagai negara bawahan, agar ia bisa mefokuskan seluruh tentaranya untuk menaklukkan Anatolia. Bayezid ini terkenal pandai dalam berpolitik dan militer. Sebelum melakukan kampanye penaklukannya, sang sultan lebih dulu melakukan reformasi militer bagi tentaranya, terutama bagi pasukan khusus Yanisari. Ia membuatkan mereka seragam militer, serta mengatur ulang pangkat militer dan divisi mereka. Untuk pertama kalinya juga, semua tentara di dalam Kekaisaran Turki akan diberikan gaji tetap, dan tidak akan lagi mengandalkan sistem pemberian hadiah dan pembagian jarahan perang. Sultan Bayezid juga terkenal karena selama masa pemerintahannya, ia membangun berbagai madrasah dan masjid di seluruh wilayah kekuasaannya. Banyak jarahan perang yang ia peroleh akan digunakan Bayezid untuk membiayai proyek pembangunan ini. Salah satu bangunan terkenal yang dibangun Bayezid adalah Ulu Cami atau Masjid Raya di kota Bursa, masjid yang masih berdiri dengan kokoh sampai saat ini. Masjid itu dibangun oleh Bayezid menggunakan uang jarahan perang setelah kemenangannya melawan tentara salib di pertempuran Nikopolis. Ekspansi besar-besaran Turki dan kesuksesan Sultan Bayezid dalam menaklukkan Serbia membuat raja dari Hongaria, Sigismund, menjadi khawatir. Wilayah kekuasaan Muslim kini telah berada di perbatasan kerajaan Hongaria, dan sebagai raja Katolik di Eropa, hal ini membuat Sigismund khawatir akan menjadi target selanjutnya bagi Sultan Bayezid. Karena itu, Raja Sigismund meminta bantuan dari Paus Katolik di Roma. Paus Bonifacius ke-9 menerima permintaan bantuan dari Hongaria dan mendeklarasikan perang salib atas Kekaisaran Turki Utsmaniyah dan Sultan Bayezid di tahun 1394. Berbagai kerajaan di Eropa menerima panggilan perang salib dari Paus Roma ini, termasuk Hongaria, Kerajaan Prancis, Kroasia, Burgundi, Walakia, Kesatria Salib dari Ordo Teutonik, dan Kekaisaran Bizantium. Kerajaan-kerajaan Kristen ini dicatat memiliki tentara yang berjumlah 130.000. Tentara salib ini akan didukung dengan kapal perang dari Republik Genoa dan Venesia, dua republik maritim terkuat di Eropa pada saat itu. Fokus Genoa dan Venesia ini sebenarnya hanya untuk dagang saja, tapi karena ekspansi agresif Turki yang kini telah mendekati wilayah kekuasaan mereka di Balkan dan Laut Hitam, membuat Venesia dan Genoa bergabung di dalam tentara salib ini untuk menghancurkan Kekaisaran Turki. Tentara salib ini akan mengepung kota Nikopolis, mantan ibu kota dari Kekaisaran Bulgaria yang kini telah ditaklukkan oleh Turki Utsmaniyah. Pengepungan Nikopolis ini berlangsung cukup lama dan tanpa ada kabar tentang pasukan Bayezid. Hal ini membuat tentara salib meremehkan Bayezid dan bahkan telah melakukan pesta dan perayaan seakan-akan mereka telah memenangkan pertempuran. Bayezid sendiri membuktikan kalau julukannya ini bukan main-main dengan cepat membawa tentaranya ke medan perang di Nikopolis. Kecepatan Bayezid dalam mengontrol tentaranya sangatlah mengagetkan pihak musuh dan berhasil mengepung mereka di Nikopolis. Pertempuran legendaris Nikopolis pun terjadi di tanggal 25 September 1396 Masehi, di mana akibat taktik dari pengepungan Bayezid berhasil mengalahkan pasukan tentara salib dengan telak. Banyak tentara salib gugur di medan perang, ada yang tenggelam di sungai Danube, dan Sultan Bayezid memperoleh banyak jarahan perang yang akan ia gunakan nanti untuk membangun madrasah dan masjid. Pertempuran Nikopolis ini menjadi tanda bagi kerajaan Eropa kalau posisi dan kekuasaan Turki di Eropa tidak bisa dipungkiri lagi. Kabar akan kemenangan Bayezid atas tentara salib ini disambut dengan meriah oleh peradaban Islam di saat itu. Dan bahkan Khalifah Abbasiyah sendiri mengirim surat selamat kepada Bayezid dan memanggil Bayezid sebagai Sultan Irum atau Sultan Roma karena ia telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Romawi Timur.
memanfaatkan ketiadaan Sultan Bayezid yang saat itu sedang berperang dengan tentara salib di Balkan, berbagai Turki Beylik di Anatolia bersekutu satu sama lain di bawah pimpinan Karamanid Beylik demi bisa menahan ambisi ekspansionis Sultan Bayezid. Ali Bey, pemimpin dari Karamanid Beylik ini sebenarnya adalah suami dari Nefise Hatun, saudarinya Sultan Bayezid. Jadi Karamanid Beylik yang melakukan persekutuan dengan Beylik lain demi melawan saudara iparnya dianggap sebagai pengkhianatan oleh Turki Utsmani. Setelah peperangan di Eropa selesai, Bayezid memukuskan tentaranya untuk menaklukkan Anatolia. Ia berhasil menaklukkan berbagai Turki Beylik kecil di Anatolia seperti Sarukanid, Aydinid, dan Germinayid tanpa perlawanan besar. Sebenarnya pertempuran antara satu penguasa muslim dan penguasa muslim yang lain di zaman itu adalah tindakan yang dianggap tabu. Karena itu Sultan Bayezid mencari pembenaran berupa membuat ulama-ulama besar di Turki mengeluarkan fatwa, mengizinkan Bayezid untuk menaklukkan Turki Beylik muslim ini. Demi mengurangi kontroversi juga, Bayezid mengandalkan tentara dari negara bawahannya seperti Bulgaria dan Serbia untuk menaklukkan Anatolia. Tidak ingin tentara muslimnya melawan tentara muslim Turki Beylik yang lain. Ia menaklukkan aliansi Turki Beylik yang dipimpin oleh Karamanid Beylik, berhasil menaklukkan kota Konya, ibu kota dari Karamanid Beylik, menyerap sebagian besar wilayah mereka ke tangan Turki. Bayezid juga mengeksekusi Ali Bey, saudara iparnya, karena keterlibatannya di dalam peperangan ini dan pengkhianatannya atas perjanjian damai Turki Utsmani dan Karamanid setelah menikahi saudari Bayezid. Dengan penaklukan Anatolia besar-besaran ini, Sultan Bayezid berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Anatolia, sekali lagi memperluas wilayah kekuasaan Kekaisaran Turki. Kini wilayah Turki Utsmaniyah terbentang dari Sungai Danube di Eropa Timur dan Sungai Efrat di Timur Tengah. Timur Leng adalah salah satu jenderal terkenal di masa itu. Ia adalah seorang muslim keturunan Mongol yang meraih kekuasaan setelah menaklukkan wilayah Asia Tengah dan menaklukkan Kekhanan Chagatai. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menaklukkan berbagai wilayah, memperluas wilayah kekuasaannya sendiri. Ketika Timur menginvasi wilayah Iran dan Irak, berbagai penguasa wilayah itu melarikan diri dari genggaman Timur Leng dan penguasa seperti Kara Yusuf dari Karakoyunlu dan Ahmad Jalayir dari Kesultanan Jalariyah menerima perlindungan dari Sultan Bayezid. Timur Leng meminta Bayezid untuk menyerahkan penguasa-penguasa itu kembali ke tangannya, sekaligus menuntut Bayezid untuk mengirim salah satu putranya sebagai sandera politik. Permintaan yang tentu saja ditolak oleh Sultan Bayezid. Timur Leng menggunakan kejadian ini sebagai dalih untuk menginvasi wilayah Turki Utsmani. Tentara Timur Leng tiba di Anatolia di tahun 1400 Masehi, di mana ia dan tentaranya memporak-porandakan berbagai kota dan pemukiman Turki Utsmani, mencara habis harta benda mereka. Pada akhirnya di tanggal 20 Juli 1402 Masehi, pertempuran Ankara pun terjadi antara Bayezid dan Timur Leng. Tentara dari kedua jenderal ini merupakan salah satu tentara terkuat di abad pertengahan, dengan total jumlah 420.000 pasukan di medan perang, menjadikan pertempuran Ankara sebagai salah satu pertempuran terbesar di abad pertengahan. Sultan Bayezid mendapatkan lawan yang setara dan sama lincahnya di medan perang, menderita kekalahan di tangan Timur Leng. Sebelum ia dikalahkan sepenuhnya, Sultan Bayezid sempat menyuruh putra-putranya, Sulaiman dan Mehmet, untuk mundur demi menyelamatkan tentara Turki Utsmani yang tersisa. Pada akhir pertempuran, Sultan Bayezid akan menjadi tahanan Timur Leng, di mana Timur akan membawa Bayezid ke berbagai wilayah di Turki, membuatnya menyaksikan tentara Timur menaklukkan wilayah Anatolia yang telah ditaklukkan Bayezid sebelumnya. Kota-kota seperti Bursa dan Iznik akan dibakar oleh tentara Timur Leng. Timur akan memberikan kembali wilayah yang ditaklukkan Bayezid itu kembali ke tangan para penguasa mereka sebelumnya dan membuat mereka sebagai negara bawahan. Sultan Bayezid akan berada di bawah tahanan Timur Leng selama beberapa bulan, yang nasibnya masih menjadi perdebatan, entah ia diperlakukan dengan terhormat oleh Timur Leng atau tidak. Pada akhirnya Sultan Bayezid ke-1 meninggal di tanggal 8 Maret 1403 Masehi setelah menderita tekanan fisik dan mental.
Meninggalnya Bayezid menimbulkan krisis suksesi di kekaisaran dan terjadilah perang saudara yang disebut sebagai Ottoman Interregnum, di mana putra-putra Bayezid saling memperebutkan tahta kekaisaran Turki. Perang saudara yang berlangsung selama 11 tahun ini akan melemahkan kekuasaan Turki. Perang saudara yang nantinya akan dimenangkan oleh Şehzade Mehmed menjadi Sultan Mehmed ke-1. Peristiwa perang saudara yang akan saya bahas di video selanjutnya. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Sultan Bayezid ke-1 ini. Sang petir yang menaklukkan pasukan salib Eropa, tapi bernasib tragis akibat kekalahannya di tangan Timur Lenk. Semoga kisahnya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.